Puji Tuhan buat ibu-ibu peluap GPDI, PLDRP Perjiwa yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ibadah kita pada hari ini. Terima kasih buat segala kepercayaan yang diberikan kepada saya secara pribadi untuk menyampaikan atau sharing, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita percaya kita semua dalam kesehatan, diberkati, dan anugerah yang terindah selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala kita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada hari ini. Khususnya Tuhan masih memberikan kesehatan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami mau diisi oleh kebenaran, isi hati Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan. Berkati juga setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kami bukan hanya pendengar, tapi juga pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu. Hari ini kembali kita bertemu kembali. Pada kesempatan ini juga saya berterima kasih buat Ibu Gembala yang dipercayakan kepada saya hari ini untuk sharing firman. Saya minta maaf apabila dalam penyampaian kata-kata ada yang kurang berkenan, kurang baik. Mari ibu-ibu kita sama-sama belajar, amin. Kita sama-sama belajar supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tema sharing kita hari ini, teladan dalam kebenaran. Haleluya. Teladan dalam kebenaran. Pertama kita bahas dulu tentang kebenaran. Kebenaran dalam kata Ibrani yaitu emet, dan dalam bahasa Yunani aletheia, yang bermakna atau artinya yang benar bagi seseorang, ya, atau memperlakukan orang lain dan memiliki pengertian yang tepat mengenai masalah-masalah yang sukar. Tetapi secara harafiah, arti dari kebenaran yaitu kelurusan, ya, membicarakan kejadian-kejadian yang memang benar-benar ada dan tidak bohong. Beberapa makna di atas dapat kita temukan beberapa kuncinya untuk kita pakai memahami tentang kebenaran. Yang pertama yaitu sikap seseorang. Kebenaran erat kaitannya dengan sikap seseorang dalam menegakkan ataupun tidak menegakkan kebenaran. Amin. Masyarakat mampu membuat seseorang dapat atau tidak dalam melakukan kebenaran. Ini disebabkan oleh sikap seseorang yang dipengaruhi dan diatur oleh patokan-patokan atau norma yang sudah ada dalam masyarakat. Yang kedua, akal budi. Sikap seseorang tidak dapat dilepaskan dari akal budi. Haleluya. Sikap yang menunjukkan kompetensi melakukan kebenaran timbul dari budinya yang baik. Sebab akal budi merupakan pusat tindakan manusia secara manusiawi. Kelurusan. Berikutnya kelurusan. Haleluya. Artinya tidak menyimpang atau berbelok. Manusia sering diperhadapkan
berkata benar atau berbohong. Tinggal apa yang kita pilih, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kita memilih untuk berkata benar atau kita berkata bohong? Haleluya. Kadang sebagai seorang ibu-ibu kita dituntut gitu ya, banyak hal, khususnya kita harus sebagai role model gitu. Role model yang pertama menurut saya pribadi di tengah-tengah keluarga kita jangan hanya sebagai yang pandai berkata-kata saja di depan anak-anak, di depan suami, tetapi kita tidak menunjukkan sikap atau keteladanan yang kita buat duluan. Haleluya. Memang sebagai seorang ibu-ibu gitu ya, kita mengalami banyak kendala, banyak hal dimana harus mengurus beberapa pekerjaan, bahkan wow gitu ya, tanda kutip begitu rempongnya seorang ibu. Tapi kembali lagi bahwa kita mempunyai tanggung jawab atas hal itu. Haleluya. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu tindakan yang harus kita lakukan. Amin. Misalnya ketika kita dulu gitu ya, berteman atau berpacaran ya, kita harus memikirkan norma-norma atau tindakan-tindakan apa sih yang harus kita perbuat. Apabila kita menyimpang, tanda kutip, kita harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan kita itu. Pada dasarnya tanggung jawab dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab secara langsung dan tanggung jawab secara tidak langsung. Artinya penanggung jawab langsung harus bertanggung jawab kepada individu yang diperbuatnya atau yang sedang melakukan, antara dua hal ya, individu yang satu, individu yang satunya. Artinya berani melakukan tetapi harus berani bertanggung jawab. Tanggung jawab itu juga dapat kita jadikan menjadi suatu ukuran ya dalam kehidupan rumah tangga kita. Dimana lagi dalam berorganisasi, dalam berkomunitas. Jangan sampai apabila kita dipercaya dalam satu hal gitu ya, tetapi kita nggak mampu bertanggung jawab. Haleluya. Kebenaran yang bertanggung jawab tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan sikap yang tepat. Sikap yang tepat. Amin. Kebenaran yang bertanggung jawab dilakukan dengan patokan-patokan yang berdasarkan nilai agama. Makna kebenaran yang sesungguhnya berhubungan dengan tanggung jawab dan tidak bisa dihubungkan dengan sikap yang tidak bertanggung jawab. Kebenaran yang demikian ya menunjukkan dasar-dasar yang kuat untuk menuntut diri kita sendiri. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama menolak setiap manipulasi, menolak setiap kebohongan, penipuan yang ada di dalam diri kita atau di luar diri kita atau di lingkungan kita. Tetapi mari kita tetap melakukan
setiap kebenaran yang ada. Meskipun memang mengatakan atau melakukan kebenaran kadang tidak disukai oleh banyak orang, tapi tetap lakukan itu karena Yesus mampu yang pertama sekali melakukan kebenaran, dan dialah jalan kebenaran itu. Puji Tuhan, cukup sekian sharing firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada ibu-ibu yang dikasihi. Kita sama-sama, sekali lagi sama-sama belajar. Maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Kiranya Roh Kudus yang selalu menerangi kita, berkati kita dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Puji Tuhan. Cukup sekian sharing firman yang boleh saya sampaikan hari ini. Kiranya Bapa di surga memberkati kita. Terima kasih. Shalom.